Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sharaba al-bayn faqad jannah sadaqah 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan, saya sayangi Bapak Ketua DKM Masjid, Pak Camat Hambatan, Pak Wali Nagari, para ustaz ulama, imam, untuk kandung tokoh-tokoh masyarakat yang saya banggakan, Pak Kasipes Kodim 0307 Merangkap dan Ranul Mukamu sampai sini Pak, serta jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih dikumpulkan dalam satu tempat yang mulia yang disebut dengan masjid. Dulu Pak, kalau namanya Masjid Nabawi enggak seperti itu. Masjid Nabawi itu bawahnya pasir, kerikil, kemudian atapnya pelepah pohon kurma. Sama-sama kita tahu Bapak Ibu. Tapi di sana hidup satu amalan yang disebut amalan rohaniah, amalan yang bukan hanya jasmania, tapi amalan rohaniah, sehingga dari sana orang-orang berkualitas lahir, orang yang memiliki pikiran yang cita-citanya itu menuju kepada Allah. Mudah-mudahan kita memberikan kesamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang lahir pada saat itu dan nanti akhirnya telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam senantiasa kita hadirkan, kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Pak Wali ini bukan hanya sekedar ceramah. Jadi di Polres Tanah Datar itu kami berkeliling, alhamdulillah kalau tidak salah sesuai dengan yang saya hadiri, saya dilantik serah terima jabatan itu di tanggal 18 April. Sekarang tanggal 18 sekarang. Jadi 2 bulan persis saya di Tanah Datar. Dan sekarang kalau sesuai hitungan, kalau tidak salah ini masjid ke-50. Masjid ke-50. 2 bulan ini masjid ke-50. Misalnya saya ke Jakarta, ke Makassar, ke Malang, bolak-balik. Dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya silaturahminya kok pagi? Karena kalau silaturahmi pagi itu beda rasanya. Bapak Ibu bisa merasakan kalau orang pagi subuh bangun itu berbeda auranya ketika kita bertemu dengan orang di zuhur, asar, maghrib, dan isya. Makanya kata Nabi juga mengatakan dalam satu hadis, man sholat ba'dain nafila. Barang siapa yang dia sholat di 2 waktu yang dini, maka dia dijamin masuk dalam surga. 2 waktu yang dini utamanya, yang pertama adalah subuh. Makanya kalau anggota masyarakat semuanya biasa untuk sholat subuh, maka keberkahannya berbeda dengan keberkahan kita yang bukan sholat subuh. Berbeda sekali. Dan alhamdulillah dalam satu keterangan hadis dikatakan, saksikanlah olehmu bahwa apabila dia mudik ke masjid, maka sesungguhnya dia adalah orang beriman. Nah, kalau ngomong sama orang beriman itu nyambungnya cepat. Kalau kita ini ngomong sama-sama dengan orang beriman satu frekuensi, ini nyambungnya cepat. Dan Bapak Ibu ya, karena saya bukan hanya sekedar mohon maaf, kalau memberi tausiah kepada ustaz. Jadi kalau saya memberi tausiah overlapping, kualat sama ustaz. Tapi sebenarnya tidak memberi tausiah Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin mengajak berpikir bagaimana masyarakat Tanah Datar, khususnya yang memiliki dan terbukti imannya, kita memiliki kerisauan yang sama. Kerisauan yang sama dengan siapa? Bukan hanya sekedar kerisauan orang hari ini, tidak.
Tapi kerisauan kita ini kita samakan dengan kerisauan baginda Rasulullah SAW. Itu sebenarnya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau bisa kita gambarkan langsung pada pokok permasalahan ya. Selalu saya akan sampaikan, saya ajak kepada Bapak Ibu di setiap masjid yang 50 kemarin berpikir tentang keadaan daripada tanah datar. Di awal pertama kali saya dilantik sekitar 2 minggu, kami diundang ke Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Barat, dan di sana telah dikumpulkan selama 4 bulan Kak. Di Polda Sumbar selama 4 bulan telah ditangkap 495 pengedar narkoba. Selama 4 bulan 495 4 bulan Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya menangkap 2 orang yang dia membawa waktu 2 minggu menjabat, dia membawa narkoba sebanyak 12 kilo. 12 kilo Pak. Kalau 12 kilo daging sapi lumayan. 12 kilo. Kalau ditanya 12 kilo itu bisa dipakai buat berapa orang? Satu kota Batu Sangkar kasih. Dan yang kemarin sekitar 2 minggu yang lalu kita menangkap 3 orang. Salah satunya kalau tidak salah dari Om Bimbing. Ya. Membawa 23 paket sabu. Satu paketnya bisa dipakai 30 orang minimal sampai 40 orang. Jadi isep-isep begitu. Satu paketnya bisa dipakai 30 orang. 30 kali 23 berapa? 600 yen. 600 yen orang bisa menjadi korban. Belum lagi kejahatan yang lain. Ada yang nyolong sapi, ada yang berkelahi, ada yang nyolong sepeda motor, ada yang dan mohon maaf yang agak tinggi tetapi belum bisa tersentuh itu LGBT. Jadi LGBT bahasanya kalau bahasa sekarang lebih canggih daripada bebek. Bebek itu ada 2. Bebek itu tidak kenal laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, betul? Bebek itu nyarinya laki-laki nyari perempuan, perempuan nyari laki-laki, betul Pak ya? Tapi bebek kenal dengan yang disebut dengan fantasi saudara. Bapak sama anak, anak sama ibu. Nah ini bebek. Bebek, ayam, coba ya. Tapi bebek tidak kenal laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini anak-anak kita hari ini kenal dua-duanya dan dua-duanya dikerjakan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, fantasi saudara pun dikerjakan. Jadi ini ada. Makanya kemarin saya setiap hari, setiap subuh itu Pak, saya seolah-olah seperti minta sumbangan sama Bapak sama ini. Kalau saya mau minta sumbangan boleh Pak? Katin diam ya, untuk putar gitu, boleh? Boleh? Nggak ditanya buat apa? Boleh Pak? Buat Polres? Boleh? Boleh nggak Pak? Katin diam putar gitu? Atau plastik lah, boleh? Nggak ditanya buat apa Pak Ali? Saya mau membesarkan penjara Polres Tanah Datar. Karena tidurnya sudah mulai seperti ikan pepes, miring-miring, sudah overload, sudah penuh Bapak. Jadi mau minta sumbangan, mau membesarkan renovasi Polres Tanah Datar di penjara. Boleh? Boleh Pak? Hah? Boleh nggak? Hah? Benar boleh. Kalau perlu nanti semua orang Tanah Datar saya tangkap semua masuk dalam penjara. Hah? Boleh nggak? Hah? Katanya boleh. Pak, boleh nggak nih? Iya, tangkap semuanya pokoknya. Boleh nggak Pak? Karena rata-rata dalam waktu 2 hari sekali, 2 hari sekali saya nangkap 1 orang. Sekarang penjara saya 2 hari sekali saya nangkap 1 orang.
Enggak itu yang berkelahi, enggak itu yang maling, enggak itu yang narkoba. Boleh kan ini? Boleh Bu? Nanti suamiku saya tangkap. Boleh enggak? Akhirnya beberapa masjid mengatakan, enggak boleh Pak. Loh kan kasihan tidurnya sudah miring-miring. Rasain enggak benar-benar. Syukurin siapa mau berbuat kejahatan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang mulia, keberhasilan kita ini kalau tidak ada orang yang bukan jaga. Betul? Saya berhasil enggak kalau semua orang saya masukin penjara? Saya tangkap. Betul? Betul enggak? Berhasil enggak kira-kira? Berhasil enggak? Enggak. Kami bisa saja setiap hari tangkap sampai semua orang itu ke penjara itu tangkap bisa. Bila dicari kesalahannya, pasti setiap kita akan ada kesalahan. Kan begitu. Tapi Bapak Ibu yang mulia, sampai sekarang saya belum bisa menemukan orang yang kalau di penjara dia keluar jadi tobat itu belum ada. Sangat kecil dan bahkan mungkin tidak. Dua orang yang saya ceritakan 12 kilo tadi, dia di penjara, ditangkap di tahun 2025. Tetapi di tahun 2017 dia melakukan perbuatan yang serupa. Katakanlah dia dihukum selama 4 tahun, 2017, 18, 19, 20, 21. 21 bebas, 2025 melakukan kembali. Dalam jangka waktu 4 tahun dia melakukan perbuatan yang sama. Jadi kalau orang masuk penjara hari ini maling sendal, besok jadi maling motor. Hari ini kucing masuk penjara, besok keluar jadi harimau. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau kami melakukan penegakan hukum, itu sebenarnya bukan jalan satu-satunya menyelesaikan masalah. Coba, makanya ini sekali lagi saya tanya, boleh tidak saya minta sumbangan untuk membesarkan sel penjara pada sel penjara? Boleh tidak? Berangkat dari situ. Nah ini, sekarang Bapak Ibu yang mulia, setiap khusus saya akan selalu berajak berpikir. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Kenapa? Sebenarnya masalahnya diawali dari masjid. Masalahnya diawali dari masjid. Kalau nggak percaya saya kasih tahu. Seperti seolah-olah 50 masjid yang saya lewati di depan sana tertulis masjid ini hanya untuk orang 45 tahun ke atas. Masjid hanya untuk umur orang umur 45 tahun ke atas. Betul? Betul Pak? Karena yang saya penjara itu umurnya di bawah rata-rata 50. Banyak sekali anak muda yang kemarin kelahiran 98, 92, 97 dan 98 tiga orang yang masuk TV. Jadi akhirnya sekarang kalau bisa kita pilih Bapak Ibu ya, yang muda-muda ketangkap sama polisi, yang tua-tua kerjanya polisi. Fenomenanya sekarang seperti itu. Seperti seolah-olah di depan ditulis masjid ini hanya untuk umur 45 tahun ke atas. Betul tidak berbukti? Nih rata-rata kan remaja-remaja angkatan 65. Ini masalah besar Bapak Ibu. Masalah besar. Makanya sekarang saya ingin ajak Bapak dan Ibu berpikir apa yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana cara menyelesaikannya, siapa yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana solusinya, dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Kalau saya menyelesaikannya Pak, tangkap, saya perintahkan sama anggota saya, pokoknya tangkap, hajar, sikat, harus nanti lama-lama penjara presiden akan datang penuh. Dan yang kedua, semua orang yang akan datang akan terpenjara. Nah hari ini Bapak Ibu ya, Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hari ini seperti seolah-olah keadaan masyarakat kita itu seperti zaman-zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah itu apa? Zaman apa? Zaman jahiliyah. Kalau Bapak Ibu ngaji, kalau pengajian kan disebut alhamdulillah Rasulullah SAW membawa kita dari zaman kejahilian menjadi zaman yang terang benderang. Zaman jahiliyah itu apa sih? Apa Bu? Hah?
Zaman apa Pak? Kebodohan. Zaman kebodohan. Apa? Zaman akhir zaman. Bukan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Banyak orang mengatakan zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Bapak Ibu, zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan. Bukan. Jahil itu bukan bodoh. Bukan. Dulu zaman jahiliyah, mereka itu tahu ada Tuhan satu di atas langit namanya Allah. Mereka tahu Tuhannya Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ibrahim itu yang buat Ka'bah. Jadi mereka dulu zaman jahiliyah mereka tawaf di Ka'bah yang besar. Tetapi ibu bapak bayangkan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, mereka mentawafi keliling-keliling di berhala mereka yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi itu zaman jahiliyah. Mereka tahu tidak boleh membunuh anak mereka, tetapi mereka bunuh anak perempuan mereka yang hidup dengan cara ditanam di dalam pasir. Mereka tahu tidak boleh berjudi, tapi mereka judinya keren. Judinya keren. Ada orang dua lewat, satu hamil, satu tidak. Dua orang laki-laki duduk di sini. Tuh ada orang duduk. Ayo taruhan, mana taruhan? Yang di dalam perut laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Ambil di sini. Kemudian mohon maaf dulu diambil bayinya, kemudian dibuktikan. Nah, laki-laki kenapa? Zaman jahiliyah. Mereka tahu boleh membunuh, tahu mereka tidak boleh. Jadi zaman jahiliyah itu tahu tetapi sengaja melanggar. Tahu tapi sengaja melanggar. Ada orang jahil, ada tembok putih habis dicat sama Pak Wali, sama orang jahil diambil pilok dicoret-coret. Kalau ditanya, Dek, ini kamu tahu nggak tembok putih ini tidak boleh dicoret-coret? Dia bilang, nggak boleh Pak. Tapi karena jahil dicoret-coret tembok putih. Ada anak kecil, anak SD, nggak suka kepalanya dibegini-begini, nggak suka. Begini-begini kan nggak suka. Tapi karena jahil, kepalanya dibeginikan, perutnya dibeginikan. Akhirnya apa? Berkelahi Mbak. Jadi jahil itu tahu tetapi sekarang kalau saya tanya, kita tanya anak-anak di penjara ini, ketika ditanya, Dek, kamu tahu nggak kalau narkoba itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diedarkan? Mereka bilang, tahu, tetapi sengaja. Tahu nggak kalau nggak boleh maling motor, maling sapi? Mereka bilang, tahu, tetapi sengaja. Jadi hari ini masyarakat kita dalam keadaan jahil. Itu Pak sekarang. Jahiliyah itu kenapa? Karena penyebabnya sekarang kita sampaikan, jahiliyah itu karena tidak taat, bukan tidak pintar. Jahiliyah itu timbul karena tidak taat, bukan karena tidak pintar. Kemarin ada kecelakaan di Simpang 4 dan saya menolong sendiri. Simpang 4 Cindomata. Kebetulan pas saya dari atas Bapak Ibu, kemudian ada orang dari arah Sungayan. Kemudian ada pelajar dari arah atas. Pelajarnya menerobos lampu merah, akhirnya bapak nggak bisa menyalakan, akhirnya jatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit meninggal. Kalau kita tanya itu pelajar yang tadi melanggar lampu merah, tahu nggak dia? Kalau nggak boleh melanggar lampu merah, tapi kenapa? Dia tetap melakukan itu. Jadi bukan berbodoh, bukan karena pelajar bodoh. Dia tahu tapi sengaja dan dia tidak taat. Masalahnya di situ. Kenapa ada kejahilan? Karena dia tidak taat. Kenapa sumber tidak taat? Karena imannya rusak. Nah sekarang kita tanya, di mana ketaatan yang sebenarnya bisa kita bentuk untuk setiap orang itu di mana? Tempatnya di masjid. Nah sekarang karena orang tidak di masjid, akhirnya dia jauh dari Allah, akhirnya dia menjadi orang tidak taat, akhirnya jadi melanggar peraturan. Masalahnya di situ. Dan disebutkan dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat, ada satu yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat, orang tidak akan melakukan kejahatan, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar, fahsya dan munkar. Nah sekarang karena dia tidak sholat, dia tidak masuk masjid, maka dia berani melanggar, akhirnya menjadi perbuatan keji dan munkar. Masalahnya di situ. Umat hari ini jadi keadaan
Jadi zaman jahil. Bapak ini bukan tanggung jawab. Sebenarnya ibu bapak melempar tanggung jawab terhadap tanggung jawab agama. Hari ini dalam keadaan jahiliyah, tapi bapak itu kejadian saja. Ibaratnya begini, bapak dan ibu kumpul kita sama-sama. Kemudian ada orang, 2 orang, 3 orang masuk dalam masjid dan ketemu sama Pak Wali. Pak Wali, saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau menghancurkan bangunan masjid, tapi saya mau minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Boleh? Boleh Pak Camat? Saya mau memotong tiang masjid. Boleh Bu? Boleh. Kenapa boleh? Tidak boleh. Hah? Kenapa? Rusak. Masjidnya akan roboh. Emang ini punyanya ibu masjid ini? Punya bapak? Bukan Pak, ini tanggung jawab kami bersama. Tanggung jawab kami bersama. Betul ya? Sekarang ada satu hadis mengatakan barang siapa dia sholat menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Jadi hari ini subuh ini pagi ini yang merobohkan tiang agama berapa? Ini satu masjid ini kalau penuh berangkat semua kira-kira berapa orang? Lebih dari 500, sekarang 100 ada. Bapak Ibu jumlahnya 100 ada. Kalau jumlahnya 500 berarti 100 menegakkan tiang agama, yang 400 merobohkan tiang agama. Ibu Bapak diam saja. Atau biarkan saja. Karena Bapak dan Ibu biarkan saja kemarin, akhirnya yang merobohkan tiang agama sekarang kita tangkap. Dia melakukan kejahatan. Kan begini. Dan Bapak mengatakan bukan urusan saya Pak, yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Alias katakan Bapak Ibu mengatakan demikian. Iya kan? Maka keimanan kita diragukan oleh, jangan-jangan keimanan kita diragukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih bahaya lagi, mohon maaf, lebih bahaya lagi, kalau Bapak dan Ibu tidak peduli dengan keadaan hari ini, umat hari ini, apalagi mereka tidak sholat, yang nanti sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan kecil dan besar, maka sesungguhnya perbuatannya tidak sama dengan perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbeda dengan Nabi SAW, bahaya Pak. Nih saya analogikan. Bapak orang Padang, saya orang Jakarta. Bapak punya klub bola, Ibu punya klub bola namanya Semen Padang, betul? Betul Pak? Saya punya klub bola namanya Persija Jakarta. Warna kaos saya oranye, warna kaos Ibu, Bapak warnanya merah. Tanding di Agus Salim di Padang. Persija sama Semen Padang. Saya teriaknya hidup Persija, Bapak Ibu teriaknya hidup Semen Padang. Ambau Sirah, ya kan? Ambau Sirah, hidup Ambau Sirah, ya kan? Kira-kira kalau saya kaosnya warnanya oranye, tapi teriaknya hidup Ambau Sirah, kira-kira apa yang terjadi dengan saya? Apa Bu? Apa yang terjadi dengan saya? Atau dibalik, saya teriaknya Ambau Sirah, tapi kaosnya oranye, atau dibalik, kaos saya oranye, kaos saya Ambau Sirah, teriaknya hidup Persija. Apa yang terjadi? Insya Allah saya pulang nggak selamat. Betul Bu? Dan diteriaki pengkhianat. Diteriaki pengkhianat. Itu masalah beda kaos sama ucapan. Beda kaos sama ucapan, diteriaki pengkhianat. Bagaimana kalau kita ini berpikirnya beda dengan Nabi Muhammad SAW Pak? Bu. Nabi SAW mau meninggal bilang apa? Umati. Sekarang kita bilang apa Bu Pak? Iti. Betul enggak? Mana benar memikir umat coba sekarang? Ayo lo. Benar enggak? Lah buktinya yang 400 enggak sholat. Bapak Ibu sholat sendiri 100 orang di sini. Kalau penuh itu 500, berarti Ibu Bapak belum berpikir tentang yang 400 ini. Belum berpikir tentang umat. Belum berpikir umat yang dipikir iti. Belakangnya aja ti gitu. Tapi nanti ketemu sama Nabi ditanya. Ayo.
Begitu mau dikasih air minum dari Telaga Kausar ternyata berbeda. Ini bukan umat saya. Saya hari-hari risau umat, doa umat, tangis umat, tapi kamu tidak. Bahaya. Jangan-jangan tidak dapat syafaat. Karena berbeda pikir, dan bahkan mungkin Nabi akan mengatakan setiap masjid saya bilang begini, Pak, supaya apa? Ayo kita sadar, ini tanah kita, ini warga kita, ini masyarakat kita. Mau diapakan ini warga? Kalau warga mau ditangkap-tangkap nggak apa-apa. Saya kerjakan. Umat dulu pada zaman jahiliyah, sebabnya karena jauh dari masjid. Nah sekarang harus dikembalikan ke masjid. Bapak ibu punya motor namanya mereknya Yamaha Mio. Kalau rusak dibawa kemana? Bengkelnya bengkel motornya motor Yamaha-nya pun Yamaha yang bukan Yamaha yang manual. Itu motor saja treatmentnya kalau salah, kalau rusak harus tepat. Bagaimana kalau sekarang umat kita ini imannya rusak? Dibawa kemana? Nggak bisa iman rusak dibawa ke Puncak Batu sama ke Danau Singkara itu nggak bisa. Tambah rusak nih. Harus dibawa ke masjid. Maka Bapak Ibu, ya sekarang bagaimana PR-nya? Caranya adalah tadi kan sudah apa fenomenanya, penyebabnya sudah. Caranya sekarang menyelesaikan masalahnya bagaimana? Kan begitu. Masalahnya sekarang untuk menyelesaikannya, bawalah setiap orang datang ke masjid kembali ke masjid. Maka kami Polres Tanah mengambil tajuk kembali ke surau kami. Balik ke masjid Pak. Bagaimana yang tadi 500 orang tadi dibawa ke masjid, seluruhnya laki-laki balik 100%. Ketika azan berkumandang semuanya masuk ke dalam. Jangan tertinggal satu orang pun. Jadi Bapak sama Ibu, kalau ada satu orang saja di kampung ini, di Jorong ini, di Nagari ini yang nggak sholat ke masjid, harusnya bingung. Kalau kita tanya sama anak kita, kalau orang nggak sholat itu masuk ke mana Bu? Neraka. Kan tahu ya? Kalau nggak sholat masuk ke neraka. Kemarin saya jalan di Jakarta, ada satu orang bule di atas flyover, ada kucing lewat, itu bule turun dari mobil, begini. Ada kucing lewat, diangkat anak kucing itu dipinggirkan ke samping jalan. Itu kucing, kalau ketabrak, kalau terlindas sama mobil, mati nggak ada resiko, nggak ada hisab. Ini orang nggak sholat sama kali, Bapak Ibu nggak cari. Yang kata ulama, kalau satu orang tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk ke dalam neraka selama satu hukum sama dengan 80 tahun akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Bapak biarkan begitu saja. Kalau bahasa politik Pak, kemarin saya ketua KPU, jumlah DPT KPU di bulan September 2024 kemarin jumlahnya 280.326. 280.000 dikurangi 326. Itu tidak termasuk laki-laki TNI dan Polri. Jadi artinya apa? Itu di dalamnya ada laki-laki balik dan perempuan balik, betul? Dikurangi jumlah TNI sama Polri. Boleh nggak kalau orang pemilu atau partai membiarkan satu orang lolos dari DPT tidak tercatat dari DPT? Boleh nggak? Mau nggak? Nggak mau. Boleh nggak besoknya dia nyoblos? Dikejar itu Pak, dikasih uang 300.000 Pak. Berapa? Ayo buka rahasia. Berapa? 300? Hah? Berapa macam? Oh bervariasi. Serangan fajar ya? Bapak Ibu, itu orang tidak dibiarkan lolos. Betul nggak? Satu suara itu dihitung sama dia. Pokoknya gimana caranya nggak lolos, betul? Nggak boleh lolos dia, harus nyoblos masuk ke dalam DPT, betul? Lah ini orang mau masuk ke dalam neraka, Bapak biarkan lolos. Ini bagaimana pikiran kita ini? Yang kalau pemilu resikonya cuma 5 tahun. Yang kalau satu kali tidak sholat, Bapak Ibu bisa bayangkan satu orang ulama mengatakan satu orang tidak sholat, maka dia akan masuk neraka selama 28.000 tahun. 28.000 tahun.
satu kali sholat ditinggalkan dengan sengaja. Dan Bapak Ibu biarkan biar saja. Ini gimana ini? Ayo Pak, bangun Pak, bangun ini keadaannya seperti ini sekarang. Maka Bapak Ibu yang mulia, sekarang menjadi tugas tanggung jawab kita. Akhirnya bagaimana setiap orang kembali ke masjid. Kalau dia sudah di masjid, dia akan menjadi orang taat pada Allah Ta'ala. Kalau dia menjadi orang taat, dia akan sholat. Kalau dia sholat, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau seluruh masjid di tanah datar, laki-laki baliknya 100% masuk masjid ketika azan berkumandang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Walau ada anzal qur'an amana wa taqwa wa fatahna alaihim barakatin minas sama iwala. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, penduduk dalam satu kabupaten, penduduk dalam satu kecamatan dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Yang dari atas hujannya menyuburkan tanaman, tanaman dipanen menjadi hasil bumi yang baik, tidak rusak, kemudian harga sembako murah. Yang dari bawah bumi menjadi keberkahan, anak-anak dulu sama orang tua menjadi contoh yang baik, soleh dan soleha, negerinya bergantung beribadah, walaupun kalau tidak ada iman dan takwa, maka yang dari atas hujannya menjadi banjir, hujannya menjadi galodo, yang dari bawah menjadi angin puting beliung, yang dari bawah menjadi gempa bumi, tanah longsor, yang dari bawah anak jadi berani sama orang tua, anak bunuh orang tua kawin sama anaknya, anak kandungnya sendiri, narkoba, LGBT, pelecehan seksual, maling, dan lain sebagainya. Maka baru ini, dan kenapa harus dikembalikan ke masjid? Karena tempat untuk membentuk setiap individu yang baik itu ada di masjid. Kalau Bapak bercita-cita membuat satu negara, satu nagari, satu kecamatan, satu kabupaten yang baik, itu pasti diawali dari unsur-unsur di bawahnya. Negara yang baik disusun dari provinsi yang baik, provinsi yang baik disusun dari kabupaten yang baik, kabupaten yang baik disusun dari kecamatan yang baik, kecamatan yang baik disusun dari nagari yang baik, nagari yang baik disusun jorong yang baik, jorong yang baik disusun oleh keluarga yang baik, keluarga yang baik disusun oleh individu yang baik, individu yang baik disusun oleh dibentuk dari hati yang baik. Kata Nabi, dalam satu tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau baik dia, maka baik seluruhnya. Kalau buruk dia, berarti buruk seluruhnya. Dia adalah hati tempatnya iman, kan begitu Pak. Jadi kalau setiap hati dan iman kita baik, maka akan bentuk individu yang baik. Individu yang baik akan bentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk jorong yang baik. Jorong yang baik membentuk nagari yang baik. Nagari yang baik membentuk kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik membentuk provinsi yang baik. Akhirnya provinsi yang baik membentuk negara yang baik. Kan begitu Pak. Bapak membentuk negara yang baik itu dengan pemilu Pak. Tidak ada rumusnya. Nanti di skip Pak ya. Siapa tahu nanti dibilang saya ekstrim ya. Presiden bukan, tetapi sangat besar kerjanya ketika orang tidak taat pada Allah dan meninggalkan sholat. Kalau presidennya malaikat sekalipun, tapi kalau ada satu umat, satu warga yang tidak sholat, maka bahaya. Tapi kalau presidennya berjiwa setan iblis sekalipun, tapi kalau seluruh rakyatnya sholat, tidak meninggalkan sholat, masuk dalam masjid, maka nanti Allah akan berubah hati tadi setan menjadi hati malaikat. Kira-kira betul apa enggak? Betul enggak Bu? Ini yang ngomong bukan saya. Nih. Makanya sekarang subhanallah, saya masuk ke satu ranah yang dia berani mengikrarkan kalau tanah kita itu bersandarkan kita bulog. Hanya di Mina. Saya belum ketemu di mana-mana. Di sini ada Bukit Marapalang, di sini ada namanya Luak Antubo, yang katanya kalau orang Islam di Mina itu sumbernya di sini, sumbernya di tanah datar. Makanya satu spirit, satu semangat yang luar biasa. Orang Minang mengatakan adat bisa disyarat, syarat bisa dikitabkan. Tapi pertanyaan saya, di mana itu sekarang? Cuman di omon-omon. Betul Pak? Nih, sekarang Bapak sama itu saya marahin kan. Suruh siapa mengundang Bapak? Karena Pak, kalau ada bisa disyarat, bisa dikitabkan, Bapak Ibu kerjakan. Baldatun thayyibatun baru bergabung. Kalau itu dulu orang yang bikin falsafah itu hidup,
Dan sekarang ketemu sama bapak ibu semuanya, dia bilang apa? Ini anak kalian semua cuma bisa ngomong-ngomong aja, actionnya nggak ada. Sehingga sekarang ada bisa di sana, saat bisa di kita blok, diinjek-injek oleh anak-anak kita. Saya dulu membuat itu enggak main-main. Saya teriakkan kepada dunia, bahkan Mekah dan Madinah tidak pernah mengatakan bahwa kami bisa dengan kita blok. Benar tuh? Betul nggak? Mekah Madinah aja nggak berani teriak, hanya orang Minang yang berani teriak. Ada berusaha di sana saat bisa kita blok. Dan akhirnya mereka mengatakan balik ke surau. Caranya balik ke surau, betul nggak? Nah sekarang yang mengajar hilang dari surau, yang diajar juga hilang dari surau. Makanya Pak, karena saya sudah jadi orang Minang, saya sudah jadi orang Minang, saya Jawa, tapi sudah jadi orang Minang karena saya sudah makan lama apa ya. Saya sekarang rasanya Pak, tidak ikhlas. Kalau ada bersama di sana, bersama kita buat itu tidak terangkat. Makanya saya setiap masjid saya akan mengajak Bapak dan Ibu, ayo kita bangun, jangan tidur, kerja kita sama-sama. Kita wujudkan kembali ke surau. Karena orang ke surau Pak, setahu saya laki-laki itu nggak boleh punya rumah di dalam rumah, punya kamar di dalam rumah, betul? Dia harusnya ada di surau. Sekarang di mana dia? Kalau malam anggota saya patroli blue light namanya, pakai rotator itu. Dia ada di warung sampai jam 2 malam. Di sana mereka bertransaksi. Kalau nggak transaksi LGBT, transaksi narkoba, transaksi kejahatan yang lain Pak. Karena dia tidak ke surau dan bapak nggak cari loh, ibu nggak cari lagi. Dulu setahu saya orang Minang begini, bukan dong. Kalau jam 6 sore belum sampai rumah, jangan anggap bukan doang, betul? Karena sekarang sibuk ibunya main TikTok, bapaknya juga main TikTok, anaknya lari. Bagaimana ada bisa di sana-sana kita belum bisa diangkat ke atas? Tidak ada lagi yang mau ke surau. Maka Bapak Ibu ya saya ajak supaya kita ini jadi keadaan yang baik. Ayo kita mikir sama-sama. Caranya begini. Simpel. Yang 500 tadi, yang 400 masih di luar jemput, bawa ke masjid. Jadi akhirnya kita merekomendasikan sebuah kerja yang disebut dengan door to door. Door to door. Kita jemput satu persatu rumah ke rumah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke masjid, jangan cuma lurus saja, belok-belok. Assalamualaikum azan, assalamualaikum azan, mari kita ke masjid. Bisa Pak ya? Gampang kan? Gampang kan? Bapak sama Ibu selama ini kan ke masjid kan? Diam aja kan? Itu mulut kan? Betul Pak? Itu aja yang Bapak kerjakan. Balik ke masjid, balik ke masjid, balik ke masjid. Ajak. Kalau sama anaknya boleh lah ngomong. Kalau tidak ke masjid ya jangan kata budokan. Begitu boleh. Harus balik ke. Yang pertama Pak kerjakan. Kenapa harus dikerjakan? Mohon maaf Pak, dulu zaman jahiliyah ada satu orang di zaman di tengah-tengah umat yang jahil. Namanya Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW belum mengerjakan dakwah, belum mengajak kepada kebaikan, umat tidak berubah. Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Bu, Pak, dulu zaman jahiliyah ada satu orang, bukan hanya sekedar ustaz, Abuya, bukan, Nabi. Tapi Nabi Muhammad belum mendapat wahyu untuk mengajak orang door to door. Umur 0 sampai umur 40 tahun. Pertanyaan saya, apakah umat berubah? Nabi pernah dibilang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi Nabi hanya bisa menangis di Gua Hiro. Kalau Bapak Ibu pernah haji, pernah umroh, lihat Gua Hiro. Disitulah Nabi menangis menghadap kota Mekah, melihat keadaan umat yang seperti ini. Menangis kok. Tapi Nabi belum berubah. Tapi Nabi dijuluki sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin. Begitu Nabi umur 40 tahun, Nabi dapat wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan selanjutnya ayat yang lain mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fa'anzir. Orang berselimut, bangun kamu, berikanlah peringatan, sebarkan kabar gembira baroka. Akhirnya Nabi door to door, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflih. Hai manusia, ucapkan, yakinkan dalam hati kamu bahwa Allah itu satu, maka kau akan selamat. Kata orang apa? Gila kamu Muhammad. Tuhan yang jumlahnya 360 di depan Ka'bah.
Goro Tuhan, goronya apa? Tuhannya kerjasama gitu. Tuhannya gotong royong. Nggak selesai masalah kami. Kamu mengajak Tuhan yang satu, gila kamu. Yang goro saja nggak selesai, apalagi satu. Akhirnya dibilang majemuk, pendusta agama, pemecah belah umat. Begitu Pak. Tapi satu sisi, Nabi dibilang gila. Nabi door-to-door. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Sayyidina Umar bin Affan masuk Islam. Pak, sekarang kalau Bapak sama Ibu cuma diam saja. Meskipun di masjid ini semuanya hafiz Quran, umat tidak akan bisa. Karena contohnya dulu. Jadi sekarang bagaimana kerjanya nanti kita ambil, kita praktekkan di hari ini. Door to door, sesat Pak, door to door. Siapa bilang sesat? Itu orang jualan ember di pasar Batu Sangkar Pak. Dipukul-pukul tadi, dok, dok, dok. Door to door ya. Ember, dok, dok, perabot. Door to door ya. Ada yang bilang sesat? Kalau jual ember saja nggak sesat, kalau untuk jualan agama kenapa sesat? Menarik ke masjid orang dibilang sesat dari mana? Karena kita butuh iklan. Maka Bapak Ibu yang pertama, rumusnya kerjakan perbuatan Nabi, mengajak orang masuk ke dalam masjid. Itu Pak. Yang kedua berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Kenapa? Kalau tidak berulang-ulang tidak menjadi pekerjaan yang berarti. Bapak Ibu yang mulia, ini cerita. Bapak Ibu tahu air minum merek Aqua? Tahu. Laki-laki balik, sekarang saya berikan gambar. Laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu air minum merek Aqua kira-kira berapa persen, Pak? Pak Camat, laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu air minum merek Aqua kira-kira berapa persen? Hampir 0%. Karena semua orang sudah tahu. Pertanyaan saya, kalau sudah tahu semuanya, kenapa masih ada iklan sampai hari ini? Iklan itu memberitakan sesuatu yang kita sudah tahu betul. Saya bilang sama Pak Wali kalau lapar makan ya. Pak Wali sudah tahu kan kalau lapar makan? Pak Wali kalau lapar makan ya. Datang saya dulu lagi. Pak Wali kalau lapar makan ya. Asar datang lagi. Pak Wali kalau lapar makan ya. Maghrib datang lagi. Pak Wali kalau lapar makan ya. Isya datang lagi. Pak Wali kalau lapar makan ya. Besoknya lagi hari kedua saya bilang begitu lagi sama Pak Wali. Pak Wali kalau lapar makan ya. Kira-kira berapa hari Pak Wali ngomong seperti itu dan akhirnya ngomong sama saya. Bosan saya lihat muka Bapak. Sudah tahu saya Pak, kalau namanya lapar harus makan. Tapi kenapa untuk Aqua tidak? Bapak dan Ibu tidak pernah bilang bosan. Tetapi Aqua ada di air di warung. Dia bilang apa? Sudah beli Aqua, padahal yang diambil angin. Betul Bu? Itu bukti kalau Aqua sudah ada dalam hati. Dan orang Aqua mengatakan Pak, karena kalau Aqua sudah ada di sini, pabrik saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, duit saya, PT saya tambah banyak. Di sini Aqua terlepas, sehingga akhirnya orang tidak kenal dengan Aqua. Kalau orang tidak kenal dengan Aqua, saya akan bangkrut, pabrik saya tutup, karyawannya saya pecah. Sekarang saya sama Ibu, di mana sekarang ada sabun batangan warna biru merek B29. Di mana Pak? Sabun warna biru batangan merek B29 ada? Di mana sekarang barang itu? Kenapa tidak ada barang itu sekarang? Karena tidak ada iklan. Betul? Nah sekarang saya geser sedikit. Bapak Ibu yang mulia, berapa jumlah orang laki-laki datang di tanah datar yang tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Sudah tahu semua. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada yang sholat? Masih tetap ada yang nggak sholat yang 400 tadi. Kenapa? 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 Hah? Gak ada iklan, gak ada yang sholat yang harusnya masuk dalam hati tercabut, yang dari sini juga tercabut. Akhirnya mereka mengatakan sholat tidak penting Pak. Kenapa? Karena tidak ada iklan, tidak ada yang mengajak. Alias kata Bapak dan Ibu hanya mengatakan yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, suami saya sholat, orang lain juga urusan saya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya sekarang harus berulang-ulang. Kerjakan, berulang-ulang. Kerjakan saja. Jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi aku kata Allah yang bisa memberi hidayah kepada orang yang aku cintai.
Tapi setidaknya kita berusaha. Insya Allah Pak ya. Nah sekarang saya cuma mau minta akad. Kira-kira Pak yang 5 orang berapa? Siap menjemput Bu? Hah? Saya minta akad dulu nih. Nanti kalau saya ditanya dalam bentuk sudah disampaikan belum? Sudah ya Allah. Dia bilang insya Allah katanya. Siap menjemput Pak? Pak, halo. Bu, siap menjemput? Hah? Apa masalahnya? Sudah 50 masjid, alhamdulillah. Dan selalu saya akan ajak seperti ini. Karena ngajak ke masjid. Jangan takut Bapak Ibu. Dulu Nabi dibilang gila. Tapi satu sisi umatnya berubah. Gitu Pak ya. Saya mau akad sama Bapak. Dikerjakan kan Pak? Siap Pak? Pak? Apa kita ajak Pak Wali aja? Serahkan kepada semuanya Pak Wali, Pak Camat, selesai. Pokoknya gimana caranya semua musuh 100% lagi balik masuk dalam masjid azan bermacam, tugasnya Pak Camat, selesai. Nah, sekali lagi, saya selaku orang Minang, saya tidak rela kalau masih ada satu orang yang lolos dari masjid dan dia tidak suka.